Semut madu. Di daerah gurun yang kering dan panas, semut madu memiliki cara penyimpanan makanan yang sangat istimewa dan unik di antara semua jenis semut. Beberapa pekerja khusus yang disebut repletes akan memakan nektar, madu, dan air dalam jumlah sangat banyak hingga perutnya membengkak seperti balon besar yang transparan berwarna keemasan. Perut yang mengembang ini berfungsi sebagai gudang hidup yang bisa menyimpan cairan untuk berbulan-bulan. Ketika makanan langka, semut-semut lain di koloni akan mendekat dan mengisap cairan manis itu melalui proses tropalaksis, yaitu berbagi makanan secara mulut ke mulut. Cara ini memungkinkan seluruh koloni bertahan hidup di lingkungan ekstrim tanpa harus keluar mencari makan terus-menerus. Semut madu juga pandai mencuri makanan dari koloni lain dan melakukan ritual pertarungan tanpa saling melukai untuk mempertahankan wilayah. Keunikan ini membuat mereka menjadi salah satu semut paling aneh yang pernah ada. Semut pintu. Di hutan tropis Amerika Tengah dan Selatan, semut pintu memiliki bentuk kepala yang sangat istimewa dan berfungsi seperti pintu hidup untuk melindungi sarangnya. Pekerja khusus yang disebut soldier memiliki kepala yang pipih, lebar, dan berbentuk seperti perisai atau cakram yang pas sekali menutup lubang masuk sarang di batang pohon. Ketika ada ancaman dari predator atau semut lain, semut ini langsung menyumbat pintu tersebut dengan kepalanya yang keras dan kuat, sehingga musuh tidak bisa masuk sama sekali. Kepala mereka dilengkapi dengan tekstur khusus yang membantu menempel sempurna dan melindungi mata serta antena dari serangan. Cara bertahan ini disebut pragmosis, sebuah adaptasi cerdas yang membuat koloni tetap aman tanpa harus bertarung langsung. Semut pintu juga pandai menyamar dan hidup di pepohonan, menjadikannya salah satu semut paling unik dalam strategi pertahanan koloni. Keunikan ini telah dipelajari secara mendalam oleh para ahli mirmekologi. Semut peluncur. Di kanopi hutan hujan tropis Amerika Selatan, semut meluncur memiliki kemampuan luar biasa yang jarang dimiliki serangga tanpa sayap. Ketika semut ini jatuh dari dahan pohon yang tinggi, ia bergerak mengendalikan arah jatuhnya dengan meluncur mundur menuju batang pohon terdekat, bukan jatuh ke tanah yang berbahaya. Semut ini mengangkat kakinya yang pipih, mengatur posisi perut, dan menggunakan kepala yang rata sebagai semacam sayap untuk menghasilkan gaya angkat dan mengubah arah gerakan. Kemampuan ini disebut directed aerial descent, yang membantu mereka menghindari predator di lantai hutan dan kembali ke sarang di pohon dengan selamat. Semua spesies dalam genus Sapalotes memiliki kemampuan ini, hasil evolusi paralel yang menakjubkan. Dengan tubuh berwarna hitam mengkilap dan kepala berduri, semut meluncur menjadi contoh sempurna betapa kreatifnya alam dalam menciptakan cara bertahan hidup di lingkungan yang penuh tantangan. Semut meledak. Di hutan-hutan Asia Tenggara seperti Borneo, semut meledak siap berkorban nyawa demi menyelamatkan koloninya dengan cara yang dramatis. Ketika sarang diserang oleh musuh yang lebih besar, pekerja kecil ini akan menggigit musuhnya, lalu meneguk perutnya dengan sangat kuat hingga perutnya meledak dan mengeluarkan cairan kuning lengket yang beracun serta berbau seperti rempah. Cairan ini langsung menempel dan melumpuhkan atau bahkan membunuh penyerang. Proses ini disebut autotesis, di mana semut rela mengorbankan dirinya sendiri untuk melindungi ratu dan saudara-saudaranya. Semut meledak hidup dalam koloni yang terorganisir dengan baik dan ledakan mereka menjadi senjata pamungkas yang efektif. Penemuan spesies ini relatif baru dan menjadi salah satu contoh paling ekstrim evolusi altruisme di dunia serangga. Keberanian dan pengorbanan mereka sungguh mengagumkan sekaligus mengerikan. Semut Dracula. Di hutan-hutan tropis Madagaskar dan Asia Tenggara, semut Dracula menyimpan perilaku makan yang benar-benar aneh dan jarang ditemui pada serangga lain. Mereka tidak membunuh mangsa seperti semut biasa, melainkan menggigit lembut larva-larva mereka sendiri untuk menyedot sedikit hemolim atau darah larva tanpa membunuhnya. Cara ini disebut non-destruktif kanibalisme, yang memungkinkan koloni tetap bertahan saat makanan sulit didapat. Rahang mereka yang panjang dan kuat juga bisa bergerak dengan kecepatan luar biasa, bahkan termasuk salah satu yang tercepat di dunia hewan. Semut ini hidup dalam koloni kecil dan tersembunyi di bawah kayu busuk atau tanah. Adaptasi unik ini membuat mereka mampu bertahan di lingkungan yang kompetitif sambil menjaga generasi berikutnya tetap hidup. Keanehan ini menjadi sorotan para ilmuwan karena menunjukkan betapa fleksibelnya strategi bertahan hidup di alam. Semut rahang perangkap. Di hutan tropis Amerika Tengah dan Selatan, semut rahang perangkap memiliki senjata rahang yang paling spektakuler di dunia serangga. Rahangnya yang panjang bisa
terbuka lebar hingga 180 derajat dan menyimpan seperti pegas yang siap dilepaskan. Saat menyentuh pemicu kecil di rahang, ia akan menutup dengan kecepatan mencapai 145 mil per jam, lebih cepat dari kedipan mata. Kecepatan ini tidak hanya untuk menangkap mangsa kecil, tapi juga untuk melompat jauh ke belakang demi melarikan diri dari predator. Semut ini menggunakan rahangnya sebagai ketapel hidup, bisa meluncur hingga beberapa sentimeter di udara. Selain itu, mereka juga memiliki sengatan beracun yang kuat. Keunikan mekanisme rahang ini telah dipelajari dengan kamera kecepatan tinggi dan menjadi contoh sempurna rekayasa alam yang luar biasa. Semut perak. Di gurun Sahara yang panas membara, semut perak adalah pelari cepat di antara ribuan spesies semut di dunia. Tubuhnya yang mengkilap seperti perak dilapisi bulu-bulu khusus yang memantulkan cahaya matahari dan membantu melepaskan panas berlebih sehingga bisa bertahan di suhu pasir yang mencapai 70 derajat Celcius. Mereka berlari dengan kecepatan hingga 855 mm per detik menggunakan hanya 4 kaki. Sementara 2 kaki depan diangkat untuk mengurangi kontak dengan pasir panas. Semut ini aktif mencari makanan di siang bolong saat hewan lain bersembunyi, dan mereka pandai bernavigasi menggunakan posisi matahari. Bulu peraknya juga berfungsi sebagai lapisan anti pantul untuk radiasi panas. Adaptasi ini membuat semut perak menjadi juara bertahan hidup di salah satu lingkungan paling ekstrim di bumi. Semut pemotong daun. Di hutan tropis Amerika Tengah dan Selatan, semut pemotong daun dikenal sebagai petani ulung yang mengubah daun hijau menjadi makanan berkelanjutan untuk koloninya. Ribuan pekerja keluar berbaris panjang, menggunakan rahang tajam seperti gergaji yang bergetar ribuan kali per detik untuk memotong potongan daun segar. Mereka membawa potongan-potongan itu seperti payung raksasa kembali ke sarang bawah tanah yang luas. Di dalam sarang, daun-daun tersebut dikunyah menjadi bubur dan ditanam dengan spora jamur khusus yang tumbuh subur. Jamur ini menjadi satu-satunya makanan koloni, sementara semut kecil yang disebut minims merawat kebun jamur dengan membersihkan bakteri berbahaya. Sistem pertanian ini sangat kompleks, dengan pembagian tugas yang jelas, termasuk prajurit besar untuk pertahanan. Keunikan ini menjadikan semut pemotong daun sebagai salah satu serangga paling cerdas dan berpengaruh dalam ekosistem hutan. Semut pemancing. Di tepian sungai dan rawa-rawa tropis, semut pemancing menunjukkan strategi berburu yang luar biasa sabar dan cerdas. Mereka berdiri di pinggir air atau daun yang mengapung, lalu menunggu dengan antena sensitif mendeteksi ria kecil di permukaan. Saat serangga kecil, larva, atau bahkan ikan mungil mendekat, semut ini dengan cepat menyambar mangsanya menggunakan rahang kuat dan kaki yang bisa mencengkeram licin. Beberapa spesies bahkan melepaskan asam semut ke air untuk menarik atau melumpuhkan mangsa di dekat permukaan. Cara ini memungkinkan mereka memanfaatkan sumber makanan yang jarang dimiliki semut darat lainnya. Koloni mereka biasanya kecil, tapi sangat terorganisir, dengan adaptasi khusus untuk hidup di habitat basah. Keanehan perilaku memancing ini membuat semut ini menjadi predator serbaguna yang menginspirasi studi tentang interaksi serangga dengan lingkungan air. Semut tentara. Di hutan hujan tropis Amerika dan Afrika, semut tentara hidup sebagai pasukan nomaden yang tak kenal lelah dan menakutkan. Mereka tidak punya sarang tetap, melainkan berpindah-pindah setiap hari dalam koloni raksasa hingga jutaan individu. Saat berburu, mereka membentuk barisan lebar yang menyapu segala sesuatu di jalannya, menyerbu serangga, laba-laba, bahkan vertebrata kecil dengan gigitan dan sengatan massal. Semut pekerja membentuk jembatan hidup dan sarang sementara dari tubuh mereka sendiri yang saling mengait. Ratu mereka bertubuh besar dan menghasilkan jutaan telur dalam waktu singkat. Perpindahan koloni ini membersihkan hutan dari hama sekaligus menyebarkan nutrisi. Kehidupan nomaden dan kerjasama tanpa memimpin ini menjadi contoh sempurna superorganisme yang sukses bertahan jutaan tahun. Semut tentara adalah simbol kekuatan kolektif di alam liar.